Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, sisa hujan sore yang baru reda. Danu, seorang pria berusia 27 tahun, sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera. Dia baru saja menghadiri pesta pernikahan seorang temannya dan memilih untuk berjalan kaki melewati hutan bambu agar lebih cepat sampai ke jalan besar tempat ia bisa menumpang kendaraan. Seharusnya aku ikut rombongan tadi, gumamnya sambil mengencangkan tali ransel di punggung. Tapi katanya jalan pintas lewat hutan bambu ini langsung tembus ke kampung sebelah. Paling setengah jam jalan. Namun semakin lama ia melangkah, jalan setapak itu terasa semakin panjang. Pepohonan bambu menjulang tinggi, rapat seperti dinding hijau yang menutup pandangan ke segala arah. Cahaya lampu senter yang dibawanya seolah terhisap oleh kegelapan, hanya menerangi beberapa langkah di depan. Suasana makin sunyi, bahkan suara jangkrik dan burung malam pun lenyap, digantikan hanya oleh desir angin yang membuat rumpun bambu berderak. Danu mulai merasa resah. Kenapa jalannya seperti nggak habis-habis, katanya pelan. Ketika ia berbelok di sebuah persimpangan kecil, tiba-tiba terlihat cahaya temaram. Dari kejauhan, bukan cahaya senter atau lampu listrik, melainkan cahaya kuning redup seperti lampu minyak. Rasa lega menyelubunginya. Itu pasti kampung sebelah. Untunglah. Namun, semakin dekat ia melangkah, cahaya itu bukan berasal dari satu rumah, melainkan deretan rumah panggung kayu dengan atap rumbia, berjajar rapi di kiri dan kanan jalan. Jalan tanahnya bersih, dipenuhi daun bambu kering yang berserakan. Anehnya, semua rumah itu tampak sama, berdinding bambu berpintu kayu, dan diterangi lampu minyak kuning redup yang bergoyang ditiup angin. Tak ada suara manusia. Tak ada anjing menggonggong. Tak ada tanda kehidupan selain cahaya itu. Ini kampung apa ya? Kok nggak ada orang? Danu berhenti sejenak, ragu untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan angin, entah dari arah mana. Selamat datang. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tetap tidak melihat siapapun. Danu memberanikan diri berjalan lebih dalam. Rumah-rumah bambu di sekitarnya terlihat seakan baru dibangun. Tak ada debu, tak ada tanda-tanda tua. Tapi anehnya, pintu-pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti sengaja dibiarkan agar ia bisa mengintip ke dalam. Di salah satu rumah, ia melihat meja kayu panjang dengan beberapa mangkuk makanan yang masih mengepul, seolah baru saja disajikan. Ada nasi, sayur, dan lauk yang harum baunya. Apakah mereka sedang makan? Pikir Danu. Tapi aneh sekali, tak ada satupun orang yang duduk di sana. Ketika ia menoleh ke rumah lain, pemandangan serupa terlihat. Makanan terhidang, lampu minyak menyala, namun tak ada manusia. Hatinya mulai berdebar. Ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh makhluk tak kasat mata. "Permisi," suaranya bergetar. "Ada orang?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menggesek daun bambu di atasnya. Danu merasa ingin cepat keluar dari tempat itu. Ia bergegas mempercepat langkah, berharap menemukan jalan keluar. Namun anehnya, semakin ia berjalan, rumah-rumah bambu itu tidak habis-habis, seperti ia terus berputar di tempat yang sama. Setelah beberapa lama, ia tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar dengan akar yang menjuntai ke tanah. Di sekeliling pohon, ada kursi panjang dari kayu. Dan di sanalah ia melihat sosok pertama. Seorang perempuan muda duduk di kursi kayu, mengenakan kain batik panjang dan kebaya putih. Rambutnya hitam panjang tergerai, wajahnya pucat, diterangi cahaya lampu minyak di sampingnya. Ia menunduk, kedua tangannya meremas kain di pangkuannya. Danu mendekat dengan hati-hati. "Permisi mbak, ini kampung apa ya? Saya tersesat, bisa tunjukkan jalan keluar?" Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam pekat, tak terlihat putihnya. Senyumnya tipis, namun menyeramkan. "Kau sudah sampai, tak perlu pulang."
Danu mundur selangkah, jantungnya berdegup keras. "Ah, apa maksudmu?" Perempuan itu berdiri, kain batiknya menyapu tanah. "Kau sudah memasuki wilayah kami. Sekarang kau adalah bagian dari kampung ini." "Tidak, aku cuma tersesat. Aku harus pulang." Perempuan itu tersenyum dingin, lalu berbalik menuju pohon besar. Dari balik bayangan, muncul beberapa sosok lain. Pria tua berjanggut panjang dengan ikat kepala hitam, seorang anak kecil yang matanya kosong, dan beberapa warga lain berpakaian tradisional. Mereka semua menatap Danu tanpa berkedip. Orang tua itu maju satu langkah. Suaranya berat, bergema seperti datang dari segala arah. "Waktu di tempatmu dan waktu di sini berbeda. Satu malam di kampung kami, sama dengan puluhan tahun di dunia asalmu. Kau pikir hanya sebentar, kau sudah lama sekali di sini." Danu terhuyung. "Tidak mungkin. Aku baru berjalan beberapa jam." Anak kecil itu tiba-tiba tertawa. Suaranya melengking. "Kalau kau pulang sekarang, mungkin keluargamu sudah tiada. Rumahmu sudah jadi tanah. Dunia sudah berubah." Danu menutup telinganya. "Tidak, aku harus pulang." "Tunjukkan jalannya." Orang tua itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kalau kau memaksa, ada jalan. Tapi ingat, sekali kau kembali, kau tak akan sama lagi. Kau akan melihat dunia berbeda, dan dunia pun akan melihatmu berbeda." Perempuan berambut panjang itu mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. "Ikuti jalan bambu yang lurus. Jangan menoleh ke kiri atau kanan. Jika kau menoleh, kau akan tinggal selamanya di sini." Danu mengangguk cepat, lalu berlari menyusuri jalan tanah yang ditunjukkan. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Rumah-rumah bambu dan cahaya minyak perlahan menghilang di belakang. Namun suara-suara mulai menggema di telinganya. Tangisan, tawa, bisikan yang memanggil namanya. "Danu, lihat aku Danu, sini." Tangannya hampir saja berbalik, tapi ia menggigit bibir, terus berlari tanpa menoleh. Sampai akhirnya ia melihat cahaya terang di ujung jalan cahaya matahari. Ia keluar dari hutan bambu itu dengan napas tersengal. Saat ia menginjak jalan beraspal, jalan itu sama sekali berbeda dengan yang ia kenal. Tak ada lagi hutan bambu di belakangnya. Hanya perumahan beton, gedung-gedung tinggi, dan deru kendaraan yang tak ia kenali. Di mana aku?" gumamnya. Ia berjalan ke sebuah warung kecil, mencoba bertanya pada seorang pria paruh baya yang sedang duduk di depan. "Permisi Pak, ini kampung apa ya?" Pria itu menatapnya heran. "Kampung? Ini sudah kota besar nak. Kau dari mana?" "Pakaianmu aneh sekali. Seperti orang zaman dulu." Danu membeku. Ia melihat pantulan dirinya di kaca toko. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya sudah beruban. Padahal ia merasa baru berjalan semalam. "Berapa tahun sekarang?" tanyanya lirih. Pria itu mengerutkan kening. "Tahun sekarang sudah 2084 nak." Danu jatuh terduduk di trotoar. Tangannya gemetar. Dunia sudah berubah. Waktu telah menelannya. Dan dari kejauhan, di antara keramaian kota, ia masih bisa mendengar bisikan samar. "Kau milik kami sekarang. Cepat atau lambat, kau akan kembali." Danu berdiri di tengah jalan kota yang asing itu. Kendaraan melaju cepat dengan bentuk yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Mobil-mobil tanpa sopir, motor melayang rendah seperti mesin terbang kecil. Gedung-gedung menjulang tinggi. Dindingnya penuh layar digital raksasa, menampilkan iklan dengan bahasa asing bercampur simbol-simbol yang tak ia pahami. Orang-orang berjalan cepat mengenakan pakaian aneh. Sebagian tubuh mereka berkilau seperti logam, seolah ada bagian mesin yang ditanam di kulit. Beberapa orang menoleh ke arah Danu, berbisik-bisik sambil menatapnya. Siapa dia? Pakaiannya seperti dari abad lalu. Mungkin gelandangan yang tersisa dari luar zona. Danu menggigil. Ia mencoba berlari, mencari sesuatu yang familiar. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin jelas bahwa dunia ini bukanlah dunia yang ia tinggalkan semalam. Malam itu,
Ia tidur di bawah jembatan beton yang dingin. Suara kendaraan melayang di atas kepalanya, bising tiada henti. Perutnya lapar, tubuhnya lelah. Ketika matanya hampir terpejam, ia mendengar suara itu lagi. "Danu, pulanglah, tempatmu bukan di sini." Ia membuka mata terkejut. Di seberang jalan, di bawah sinar lampu jalan, terlihat sosok perempuan berambut panjang dengan kebaya putih sama, persis seperti yang ia temui di kampung Bunian. Ia berdiri diam, menatapnya, lalu perlahan menghilang di balik bayangan. Danu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Tidak, jangan ikuti aku. Aku ingin hidup di sini." Tapi hatinya tahu, ia sudah tidak bebas. Keesokan paginya, Danu memberanikan diri masuk ke sebuah pasar modern. Ia mendekati seorang penjual tua yang masih tampak manusia biasa, tanpa modifikasi tubuh. "Permisi, Pak." Suara Danu bergetar. Apakah Bapak tahu desa bernama Sungai Jerami? Nama kampungnya dulu." Orang tua itu menatapnya lama, lalu terdiam. "Nak, desa itu sudah lama hilang. Puluhan tahun lalu daerah itu tenggelam karena proyek bendungan. Tak ada lagi desa bernama itu." "Tidak mungkin." Danu memegangi kepalanya. Itu kampungku. Aku baru saja dari sana semalam." Penjual tua itu memicingkan mata, lalu bertanya hoti-hoti, "Namamu siapa, Danu?" Orang tua itu terkejut, wajahnya pucat. "Danu, jangan bercanda, Nak. Aku pernah dengar cerita dari nenekku tentang seorang pemuda bernama Danu yang hilang di hutan bambu puluhan tahun lalu. Katanya, ia tak pernah kembali." "Kau, bagaimana mungkin?" Danu merinding. "Jika benar, berarti ia kini hidup di masa ratusan tahun setelah dirinya menghilang." Malamnya, ia mencari alamat lama tempat rumah keluarganya dulu berada. Dengan bertanya sana-sini, ia sampai di sebuah kawasan kumuh yang kini penuh bangunan roboh dan tak terurus. Di sebuah tembok tua, ia menemukan pahatan samar. Di sini pernah berdiri rumah keluarga Danu. Ia jatuh berlutut, menangis. "Ayah, ibu, kalian semua sudah tiada. Dan aku masih hidup." Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Dari balik reruntuhan, muncul sosok-sosok samar. Bayangan orang-orang berwajah familiar, keluarganya sendiri. Ibunya melambaikan tangan, namun wajahnya pucat dan kosong. "Pulanglah, Nak. Jangan tersesat di dunia yang bukan milikmu." Danu menjerit, mundur, menutup matanya. Ketika membuka mata kembali, sosok-sosok itu lenyap, menyisakan keheningan yang mencekam. Malam berikutnya, perempuan berkebaya putih itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, suaranya dingin menusuk hati. "Kami sudah bilang, sekali kau kembali, dunia tak akan sama. Kau tidak punya tempat di sini. Cepat atau lambat, kau akan kembali kepada kami." "Tidak!" Danu berteriak. "Aku ingin tetap di sini. Aku ingin hidup, meskipun berbeda. Jangan paksa aku kembali." Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Baiklah, kami beri kau waktu. Tapi ingat, dunia ini akan menolakku, dan hanya kami yang akan menerimamu." Lalu ia menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang menusuk hidung. Hari-hari berikutnya, Danu mencoba bertahan hidup di kota itu. Ia bekerja serabutan, mengemis makanan, kadang membantu orang membersihkan pasar. Namun, setiap kali ia melihat cermin, wajahnya semakin berubah. Matanya makin gelap, kulitnya pucat, rambutnya semakin memutih. Orang-orang mulai menjauhinya. "Dia bukan manusia biasa," bisik mereka. Setiap malam, ia mendengar suara tawa anak kecil, bisikan orang tua, dan nyanyian aneh dari kampung Bunian. Kadang, ketika ia menutup mata, ia terbangun kembali di jalan tanah di antara rumah bambu, lalu tiba-tiba kembali ke dunia kota. Ia sadar, dirinya sedang ditarik oleh dua dunia manusia dan dunia Bunian. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di hutan bambu lagi. Jalan itu lurus, cahaya kuning lampu minyak berkelip di kejauhan. Di ujung jalan, terlihat dua pintu,
Pintu kiri menuju kampung Bunian, dengan rumah bambu dan wajah-wajah yang menunggunya. Pintu kanan menuju dunia modern, penuh gedung tinggi dan manusia asing. Suara berat orang tua Bunian terdengar. Pilihlah, Danu. Kau tak bisa terus di antara dua dunia. Jika kau kembali ke kampung kami, waktumu berhenti. Jika kau bertahan di dunia manusia, kau akan jadi makhluk asing selamanya. Danu berdiri gemetar di antara dua pintu itu. Tangannya terulur, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin pulang. Tapi, mana yang benar-benar rumahnya? Danu berdiri di tengah persimpangan dua pintu itu. Nafasnya terengah, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Di sebelah kiri, pintu bambu bercahaya temaram. Samar terdengar suara gamelan halus, tawa orang-orang, dan aroma masakan yang harum. Ada kehangatan di sana. Meski samar terasa ada jebakan. Di sebelah kanan, pintu berkilauan dengan cahaya neon. Dunia modern penuh hiruk pikuk, suara mesin, kendaraan melayang, dan gedung tinggi yang asing. Dunia manusia, tapi bukan lagi dunia yang ia kenal. Suara orang tua Bunian kembali bergema, berat dan dalam. Pilih, Danu. Jangan terlalu lama. Kau hanya punya sekali kesempatan. Bila kau ragu, kau akan hilang di antara dua dunia selamanya. Danu menutup mata, mencoba menimbang. Hatinya merintih. Jika aku memilih kampung Bunian, aku akan hidup, tapi bukan sebagai manusia biasa. Jika aku memilih dunia manusia modern, aku akan sendirian, tanpa siapa-siapa. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya lembut, penuh kasih sayang berbisik dari kejauhan. Nak, rumahmu bukan lagi di sini. Dunia sudah berubah, tapi jangan menyerahkan dirimu pada mereka. Tetaplah manusia. Air mata Danu menetes. Ia menguatkan langkah, mendekati pintu kanan. Begitu ia melangkah masuk, pintu neon itu menutup dengan suara keras. Dunia di sekelilingnya berubah seketika. Ia berdiri kembali di tengah kota masa depan, namun tubuhnya terasa jauh lebih berat. Nafasnya pendek, kulitnya semakin pucat, matanya seperti tenggelam ke dalam rongga. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan jijik dan ketakutan. Lihat, itu orang aneh lagi. Dia bukan manusia penuh, jangan dekat-dekat. Danu meraba wajahnya di kaca etalase. Sosok yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Matanya menghitam seperti sosok Bunian. Giginya lebih panjang, kulitnya pucat keabuan. Ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia mundur ketakutan, lalu berlari, meski tubuhnya terasa semakin berat. Malam itu, saat ia bersembunyi di sebuah lorong gelap, suara gamelan dari kampung Bunian terdengar samar di telinganya. Dari sudut matanya, bayangan-bayangan hitam bergerak, mengikuti gerakannya. Suara anak kecil berbisik tepat di telinganya. Kau menolak kami, tapi kau tidak bisa lari selamanya. Tiba-tiba, dari dinding lorong, muncul tenggen-tenggen pucat yang mencoba meraih tubuhnya. Danu berteriak, melarikan diri ke jalan besar. Orang-orang menoleh, tapi bukannya menolong. Mereka justru menjauh, menganggap Danu makhluk terlarang. Dalam pelariannya, Danu bertemu seorang perempuan tua yang duduk menjual ramuan di pinggir jalan. Tatapan matanya berbeda dengan orang-orang lain. Ia menatap Danu dengan iba, bukan dengan ketakutan. "Anak malang, kau pasti dari kampung itu ya?" kata perempuan tua itu dengan suara serak. Danu tertegun. "Kau tahu, kampung Bunian?" Perempuan tua itu mengangguk perlahan. "Aku salah satu keturunan orang yang dulu pernah berhubungan dengan mereka. Tak banyak yang percaya, tapi aku tahu kutukan itu masih ada." Ia mengambil botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Minumlah ini, kalau kau ingin menunda panggilan mereka. Tapi ingat, hanya menunda, bukan menyelamatkan. Kau harus memilih jalan akhir suatu saat nanti." Danu menerima botol itu dengan tangan gemetar. "Apa maksudmu, jalan akhir?" Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Kau bisa menyerahkan dirimu sepenuhnya pada Bunian, hidup abadi bersama mereka. Atau kau bisa memutus hubungan, tapi harga yang harus dibayar
adalah jiwamu sendiri. Malam-malam berikutnya, Danu hidup dalam ketakutan. Setiap kali ia minum cairan hitam itu, bisikan dari kampung Bunian mereda untuk sementara. Tapi begitu efeknya habis, suara-suara itu kembali, lebih keras dan lebih dekat. Ia mulai bermimpi aneh. Dirinya duduk di rumah bambu, makan bersama orang-orang Bunian, tertawa seperti bagian dari mereka. Tapi saat terbangun, ia selalu sendirian. Tubuhnya semakin berubah, dan dunia manusia semakin menjauh darinya. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah lebih baik aku menyerah saja, pulang ke kampung Bunian, dan hidup bersama mereka selamanya? Namun suara ibunya selalu muncul, samar tapi jelas. Jangan lepaskan kemanusiaanmu, nak. Jangan biarkan mereka mengambilmu sepenuhnya. Suatu malam, ketika bulan merah tergantung di langit, Danu kembali bermimpi berada di hutan bambu. Kali ini, ia tidak sendirian. Perempuan berkebaya putih, pria tua Bunian, dan anak kecil itu sudah menunggunya di tengah jalan. Perempuan itu tersenyum. Kau sudah menderita cukup. Waktumu di dunia manusia sudah habis. Kembalilah pada kami. Kau akan hidup abadi, tanpa rasa sakit, tanpa penolakan. Pria tua itu menambahkan, suaranya bergema. Jika kau menolak lagi, tubuhmu akan hancur di dunia manusia. Kau akan hilang, tanpa dunia, tanpa rumah, tanpa nama. Danu gemetar, menatap dua dunia yang semakin kabur. Di satu sisi, kampung Bunian dengan cahaya kuning hangat yang mengundang. Di sisi lain, dunia manusia modern yang asing, penuh ketakutan dan penolakan. Kakinya melangkah perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu di mana rumahku sebenarnya. Danu berdiri di tengah jalan bambu itu. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar. Di hadapannya, orang-orang Bunian menatap dengan wajah tanpa emosi. Suara gamelan berdentang lembut, tapi nadanya terasa seperti mantra yang menekan jantungnya. Perempuan berkebaya putih melangkah maju, senyumnya tipis, matanya hitam legam. Cukup penderitaanmu, Danu. Menyerah sajalah, pulang ke sini bersama kami. Kau tidak perlu lagi ditolak manusia, kau tidak perlu lagi kesepian. Pria tua Bunian mengangkat tongkat kayu, suaranya berat bergema. Jika kau menolak, tubuhmu akan hancur. Kau tidak akan menjadi manusia, juga bukan Bunian. Kau akan hilang, terjebak di antara dunia. Danu mengepalkan tangannya, wajahnya penuh air mata, tapi matanya menyalakan tekad. Tidak, aku lebih baik hancur daripada menjadi tawanan selamanya. Aku ingin tetap manusia, meskipun dunia sudah menolak aku. Suara gamelan semakin keras, angin berhembus kencang. Bambu-bambu bergoyang, seperti dinding yang ingin menutup jalannya. Sosok anak kecil Bunian tertawa melengking, suaranya menusuk telinga. Tangan-tangan samar muncul dari tanah, mencoba meraih kaki Danu. Kau milik kami, Danu. Kau sudah menjejak tanah kami. Kau tidak bisa pergi. Danu berteriak, menendang tangan-tangan itu, berlari ke arah cahaya samar di kejauhan. Tapi semakin ia berlari, semakin jauh cahaya itu. Nafasnya sesak, tubuhnya terasa ditarik dari segala arah. Di tengah ketakutan itu, ia teringat suara ibunya, lembut, penuh kasih sayang, nak. Jangan lepaskan kemanusiaanmu. Ingat, siapa dirimu. Lawan mereka dengan hatimu. Danu menghentikan langkah, menutup matanya, dan mulai berdoa lirih. Kata-kata doa yang diajarkan sejak kecil keluar terbata-bata dari bibirnya. Tangannya menempel di dada. Jantungnya berdetak keras. Suara gamelan tiba-tiba pecah, berubah sumbang. Sosok-sosok Bunian itu menjerit. Wajah mereka berubah menyeramkan. Mata membiser, gigi memanjang. Kulit mereka mengelupas, menampakkan bayangan hitam di baliknya. Perempuan berkebaya putih mendekat, tapi setiap kali ia melangkah, doa Danu membuat tubuhnya bergetar. Senyum anggunnya berubah menjadi erangan penuh kebencian. Berhenti, doa itu akan memutuskan ikatanmu dengan kami. Kau tidak tahu akibatnya. Danu terus membaca doa,
Meski tubuhnya semakin lemah, setiap kata membuat cahaya putih samar muncul dari dadanya, menyinari jalan bambu itu. Anak kecil Bunian menjerit, menutup telinganya. Pria tua Bunian mengangkat tongkat kayu, mencoba menghentikan cahaya itu. "Cuk, jika kau melawan, kau tidak akan punya rumah di dua dunia." Danu berteriak, mengerahkan seluruh sisa tenaganya dalam doa terakhir. Cahaya dari tubuhnya meledak, menyilaukan seluruh hutan bambu. Sosok-sosok Bunian itu terlempar ke tanah, menjerit, lalu menghilang menjadi asap hitam. Hutan bambu itu bergetar, rumah-rumah bambu runtuh satu persatu. Gamelan berhenti, digantikan suara gemuruh seperti petir. Danu jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Cahaya yang keluar dari dirinya perlahan meredup. Ia membuka mata dan mendapati dirinya kembali di dunia modern, di jalanan kota, di bawah jembatan, tempat ia biasa tidur. Namun tubuhnya kini berbeda. Tangannya pucat, urat-urat hitam terlihat jelas, matanya masih membawa sedikit kegelapan Bunian. Ia bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan Bunian. Hari-hari berikutnya, Danu mencoba bertahan hidup. Dunia modern tetap menolaknya. Orang-orang menjauh, bahkan beberapa aparat kota memburunya, menganggapnya makhluk berbahaya. Namun satu hal yang ia sadari, bisikan Bunian sudah tidak terdengar lagi. Kampung itu telah melepaskannya, meski dengan harga mahal. Ia kini hanyalah manusia terkutuk, berjalan sendirian di dunia yang asing. Kadang, saat malam sunyi, ia menatap ke langit kota yang dipenuhi lampu neon, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku mungkin bukan lagi manusia biasa, tapi aku bukan milik mereka. Aku memilih melawan, dan ini harga yang harus kutanggung." Danu terus berjalan di dunia yang tak lagi mengenalnya. Waktu terus berlalu, kota terus berubah, tapi dirinya tetap sama, terjebak dalam tubuh yang separuh manusia, separuh bayangan. Kadang, ia melihat orang lain yang mirip dirinya, orang-orang asing, yang matanya gelap, yang berjalan sendirian tanpa arah. Mungkin mereka juga korban kampung Bunian. Dan di malam tertentu, ketika angin berembus melewati reruntuhan kota, Danu masih bisa merasakan samar-samar suara gamelan dari kejauhan, seperti peringatan bahwa kampung Bunian tidak pernah benar-benar hilang. "Kau boleh melawan, Danu, tapi kami akan selalu menunggu." Danu berjongkok di jalan kota masa depan itu. Tubuhnya lemah, matanya setengah gelap, dan ia merasa tak lagi punya arah. Dunia modern menolaknya, kampung Bunian mengejarnya, dan ia terjebak di antara keduanya. Ia menatap langit kota yang dipenuhi cahaya buatan, bukan lagi bintang. Air matanya jatuh. "Ya Tuhan, aku hanya ingin pulang. Aku tidak kuat lagi. Jika Engkau masih mendengarku, tolong selamatkan aku." Untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, Danu benar-benar menyerahkan dirinya sepenuh hati. Tidak lagi melawan dengan kekuatan sendiri, melainkan pasrah, berdoa dari lubuk terdalam jiwanya. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di antara kabut kota, muncul cahaya putih yang lembut, bukan cahaya neon, bukan lampu jalan, tapi cahaya suci yang hangat, menenangkan. Suara gamelan Bunian yang biasanya terdengar samar mendadak hilang, digantikan suara lantunan doa yang agung, memenuhi ruang udara. Bayangan-bayangan Bunian muncul dari kegelapan, wajah mereka marah. "Tidak, kau milik kami, kau tidak boleh pulang, kau sudah berjalan di tanah kami." Tangan-tangan hitam menjulur mencoba meraih Danu, tapi cahaya itu menyelubungi tubuhnya, membuat bayangan-bayangan itu menjerit, terbakar, dan lenyap. Danu menutup mata, tubuhnya melayang ringan, seolah dibawa oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika ia membuka mata, Danu mendapati dirinya berdiri di hutan bambu yang sama. Namun kali ini, suasananya berbeda. Udara segar, pepohonan hijau, suara jangkrik kembali terdengar. Ia berlari keluar hutan dengan napas tersengal, dan terkejut jalan tanah itu masih sama seperti yang ia kenal. Rama-rama kayu desanya masih berdiri. Orang-orang yang lewat menoleh kepadanya. "Danu, kau kemana saja? Dari tadi sore orang-orang mencarimu."
Danu membeku. Ia menyentuh tanah, memeluk batang pohon, seolah tak percaya. Ini just aku kembali. Ia pun sadar. Tuhan telah mengembalikannya ke waktu sebelum ia tersesat terlalu jauh. Bukan ke masa depan, bukan ke kampung bunian, tapi ke dunia asalnya, dunia manusia. Beberapa hari kemudian, setelah tenang, Danu berkumpul bersama warga di balai desa. Mereka penasaran dengan kepergiannya. Seorang tetua desa bertanya, "Danu, kemana kau menghilang malam itu? Orang-orang mencarimu, tapi kau tak ada." Danu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya bergetar, wajahnya pucat. Aku tersesat di hutan bambu. Aku menemukan kampung aneh, kampung bunian. Ada rumah-rumah bambu, makanan terhidang, tapi tak ada manusia. Aku melihat orang-orang dengan mata hitam. Mereka memanggilku, ingin menahanku di sana. Aku hampir tidak bisa kembali. Orang-orang terdiam. Beberapa saling pandang dengan wajah ngeri. Seorang nenek berbisik, "Benar, desas-desus tentang kampung bunian itu nyata." Danu melanjutkan. Suaranya lirih. "Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, aku mungkin sudah hilang selamanya." Aku melihat dunia masa depan ratusan tahun setelah desa ini hilang. Aku sendirian, ditolak semua orang. Itu neraka hidup, tapi Tuhan menolongku, mengembalikan aku ke sini. Air matanya menetes. Ia menunduk. Aku bersyukur masih bisa kembali, tapi aku tak akan pernah melupakan horor itu. Sejak saat itu, Danu tidak lagi berani berjalan sendirian melewati hutan bambu. Ia selalu memperingatkan orang-orang, jangan pernah lewat jalan itu sendirian saat malam. Jangan ikuti cahaya asing. Jangan tergoda dengan kampung yang tak pernah ada di peta. Itu bisa jadi kampung bunian. Warga desa percaya. Mereka memasang tanda larangan di dekat hutan bambu. Jangan lewat malam hari. Danu tetap hidup di desanya, namun jiwanya berubah. Ia sering termenung, menatap ke arah hutan bambu dengan tatapan kosong. Kadang, ia masih mendengar samar-samar suara gamelan dari jauh, atau bisikan halus yang memanggil namanya. Tapi ia tahu satu hal, selama ia berpegang pada Tuhan, ia tidak akan terseret lagi ke dunia bunian. Dan kisah mengerikan itu ia ceritakan kepada anak cucu, agar mereka tidak pernah mengulangi kesalahannya. Namun, siapapun yang melewati hutan bambu itu pada malam tertentu, mungkin masih bisa mendengar suara tawa anak kecil, atau melihat cahaya kuning lampu minyak dari kejauhan. Itu pertanda kampung bunian tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu korban berikutnya. Balai desa malam itu penuh. Obor minyak dipasang di tiap sudut. Wajah-wajah warga tampak tegang. Danu duduk di tengah lingkaran, tubuhnya masih pucat, tatapannya kosong. Pak Lurah membuka suara. "Baiklah, malam ini kita berkumpul karena ada satu kejadian ganjil. Danu, anak ini, menghilang 2 malam lalu. Tiba-tiba ia muncul kembali, padahal orang-orang sudah mencarinya ke hutan. Sekarang, ia ingin memberi kesaksian. Danu, ceritakanlah apa yang kau alami." Semua mata menatapnya. Hening, hanya bunyi jangkrik dari luar yang terdengar. Pengakuan Danu. Danu menelan ludah, tangannya gemetar. "Aku, malam itu hanya ingin menyingkat jalan lewat hutan bambu. Tapi tiba-tiba, aku merasa tersesat. Jalannya sama, tapi tidak sama. Aku menemukan kampung yang indah, rumah-rumah bambu berjejer, ada makanan, ada suara gamelan, tapi tidak ada manusia yang wajar. Orang-orang di sana matanya hitam, wajah mereka pucat. Mereka bilang aku harus tinggal. Mereka ingin aku jadi bagian dari mereka." Warga saling berbisik. Seorang pemuda nyeletuk lirih. "Itu kampung bunian?" Danu mengangguk pelan. "Ya, kampung bunian. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Di sana, waktu berjalan berbeda. Aku kira hanya semalam. Tapi ternyata di dunia nyata bisa berhari-hari. Bahkan aku sempat terlempar ke masa depan. Dunia sudah berubah. Desa ini sudah hilang. Aku sendirian. Ditolak semua orang. Itu neraka."
Suara Danu pecah. Ia menutup wajahnya, menahan tangis. Nenek Ratri, yang dikenal sebagai penjaga tradisi, berdiri sambil mengetuk tongkat kayu. Sudah kuduga, Kampung Bunian itu nyata. Sejak dulu, orang tua melarang lewat hutan bambu setelah maghrib. Danu, apa kau diberi sesuatu di sana? Makanan? Minuman? Danu menggeleng cepat. Tidak. Aku hampir tergoda. Tapi aku teringat pesan almarhum ayah. Jangan makan atau minum dari dunia yang bukan milik kita. Kalau aku sempat memakannya, mungkin aku tak bisa pulang. Warga bergidik. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Pak Lurah bertanya dengan serius. Lalu bagaimana kau bisa kembali, Danu? Kalau benar itu Kampung Bunian, tidak mudah keluar dari sana. Danu menandok. Suaranya bergetar. Aku berdoa, aku pasrah, aku tidak lagi melawan dengan tenagaku sendiri. Aku menangis, memohon kepada Tuhan, lalu tiba-tiba ada cahaya putih yang menyelubungiku. Bayangan-bayangan hitam itu terbakar, lenyap. Saat aku buka mata, aku sudah kembali ke hutan. Sore hari, seolah-olah aku belum lama pergi. Sunyi. Semua terdiam, hanya suara api obor yang berderak. Pak Lurah menarik napas panjang. Berarti benar, hanya dengan perlindungan Tuhan, kita bisa selamat dari tipu daya Bunian. Seorang pemuda bernama Surya bertanya dengan wajah pucat. Danu, kalau kau benar, ke masa depan, apa yang kau lihat? Danu memejamkan mata, wajahnya tegang. Aku melihat dunia asing, bangunan tinggi, jalanan penuh cahaya, tapi tak ada lagi sawah, tak ada lagi hutan. Desa kita hilang. Orang-orang menatapku seperti orang gila. Aku sendirian, itu lebih menakutkan daripada Bunian. Aku tidak ingin kita, desa ini, sampai hilang begitu saja. Suara isakan terdengar dari beberapa orang. Pesan Danu untuk desa. Akhirnya, Danu berdiri dengan tubuh lemah tapi suaranya tegas. Dengar semua, jangan pernah lewat hutan bambu setelah matahari terbenam. Jangan ikuti suara gamelan, jangan dekati cahaya asing. Itu pintu ke Kampung Bunian. Mereka masih ada di sana, menunggu orang ceroboh. Aku adalah buktinya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, aku sudah hilang selamanya. Pak Lurah mengangguk, lalu memberi isyarat. Beberapa pemuda segera menyiapkan papan kayu besar dan menulis dengan arang. Dilarang lewat hutan bambu setelah maghrib. Malam itu, warga sepakat membuat larangan bersama. Sejak malam kesaksian itu, Danu dikenal sebagai pemuda yang selamat dari Kampung Bunian. Ia tetap hidup di desanya, namun selalu membawa trauma yang tak pernah hilang. Kadang, di malam tertentu, ia masih mendengar samar suara gamelan dari dalam hutan. Tapi ia tak lagi berani mendekat. Ia tahu, Bunian tidak pernah benar-benar hilang. Namun kini, ia tidak lagi gentar. Karena ia percaya selama ia berpegang pada Tuhan, ia akan selalu dilindungi.